Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat mercusuar hati yang dirahmati Allah, jujur adalah sebuah akhlak yang sangat mulia yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap manusia. Seorang suami harus bisa jujur kepada istrinya. Begitu juga seorang istri, dia juga bisa jujur dengan suaminya. Jika sepasang suami istri yang selalu membiasakan untuk selalu berkata jujur, anak-anaknya pun pasti akan mencontoh kebiasaan jujur yang telah dicontohkan oleh kedua orang tuanya tersebut. Berkata jujur adalah sebuah perintah Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8 dijelaskan bahwa Allah telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kita harus tetap mempertahankan sifat jujur yang kita miliki. Terlebih pada bulan yang mulia ini, pegang teguh berkata yang benar. Hindarilah dusta. Ketika kita sendirian, kita harus bisa jujur kepada diri kita sendiri. Ketika kita bersama dengan sekumpulan orang, kita juga harus bisa jujur. Jangan sampai kita membohongi diri kita sendiri ataupun orang lain. Larangan berbohong saat berpuasa telah disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah melakukannya, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan harus ia tinggalkan atau tahan." Zur yang dimaksud dalam hadis ini adalah berkata dusta. Berkata dusta adalah perkara tercela yang harus dijauhi. Terlebih lagi jika dilakukan pada bulan Ramadan. Seorang muslim tentu saja harus menjauhi hal itu. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan yang dimaksud dalam hadis ini adalah larangan haram, namun bukan termasuk pembatal puasa. Pembatal puasa hanyalah makan minum dan jima berhubungan intim. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Arabi, sebagaimana tercantum dalam Fath al-Bari juz 4 halaman 117, konsekuensi dari hadis tersebut, siapa saja yang melakukan dusta yang telah disebutkan, balasan puasanya tidak akan diberikan. Pahala puasa tidak ditimbang dalam timbangan karena telah bercampur dengan dusta dan yang disebutkan bersamanya. Dan dalam kitab yang sama, Al-Baidawi juga menyatakan, bukanlah maksud syariat puasa adalah menahan lapar dan dahaga saja. Dalam puasa harus bisa mengendalikan syahwat dan mengelola jiwa agar memiliki hati yang tenang. Jika tidak bisa melakukan seperti itu, Allah lah menerima puasa, tidaklah menerima puasa tersebut. Dengan kata lain, puasa yang dilakukan adalah sia-sia. Yang ia lakukan hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban dan tidak mendapatkan pahala puasa dari Allah. Padahal puasa Ramadan diberikan oleh Allah secara langsung. Sahabat mercusuar hati yang dirahmati Allah, teruslah tanamkan keyakinan pada diri sendiri bahwa sifat jujur itu memiliki kemuliaan.
Apa sajakah kemuliaan itu? Yang pertama, sifat jujur itu adalah identitas seorang mukmin. Dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwa Sufwan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, terangkan tentang Islam dan aku tidak perlu lagi bertanya-tanya kepada orang lain." Nabi SAW pun menjawab, "Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu bersikap lurus atau jujur. Sebaliknya, orang yang tidak bisa jujur adalah seburuk-buruknya umat Nabi Muhammad SAW." Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya umatku adalah apabila pergi atau musafir, dia berbuka puasa dan sholat qashar. Dan jika berbuat kebaikan, merasa gembira. Tetapi apabila melakukan keburukan, dia beristighfar. Dan seburuk-buruk umatku adalah yang dilahirkan dalam kenikmatan dan dibesarkan dengannya. Makanannya sebaik-baik makanan. Ia mengenakan pakaian mewah-mewah dan bila berkata tidak benar atau tidak jujur." Kedua, kejujuran itu bisa membawa seseorang menuju surganya. Hal yang harus kita ketahui adalah bahwa surga itu indah dan ditujukan bagi orang-orang yang selalu bersifat jujur. Dalam sebuah riwayat hadis Bukhari dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Hendaklah kamu selalu benar. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke surga." Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran, dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar atau jujur. Hati-hatilah terhadap dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta, dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta atau pembohong. Sahabat Mercusuar Hati yang dirahmati Allah. Yang ketiga, orang yang jujur itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Kita perlu tahu bahwa Allah itu mencintai kemuliaan. Dan salah satu tanda kemuliaan seseorang adalah ketika dia bisa berkata jujur, tidak suka bohong, apalagi mengobrol janji dan sebagainya. Dalam sebuah riwayat hadis dari Imam Al-Baihaqi dijelaskan bahwa Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa ingin dicintai Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berbicara benar atau jujur, menepati amanat dan tidak mengganggu tetangganya." Keempat, Allah akan mencatat orang jujur sebagai orang yang jujur. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan dari Abdullah bin Mas'ud, "Sesungguhnya Muhammad SAW pernah bersabda, maukah kamu sekalian aku beritahukan tentang apa itu adhu?" Adhu adalah perkataan adu domba yang selalu diucapkan di antara orang banyak. Dan sesungguhnya Muhammad SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya seseorang selalu berkata jujur sehingga dia tercatat sebagai orang jujur, dan seseorang selalu berdusta sehingga dia dicatat sebagai seorang pendusta. Sahabat Mercusuar Hati yang dicintai Allah, marilah kita menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang hanya mengeluarkan kata-kata yang benar saja. Pastikan bahwa dari bibir kita hanya keluar kata-kata yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Puasa sejatinya bukan hanya menahan diri dari makan, minum, dan jimat. Ibadah puasa mengajarkan kita agar kita dapat mengontrol diri, utamanya nafsu yang menyuruh kepada kejelekan dan kemungkaran. Dalam kitab Fath Al-Bari Juz 4 ayat 117, Imam Al-Badawi berkata, menahan lapar dan haus semata bukanlah maksud disyariatkannya puasa, tetapi harus diikuti dengan pengendalian syahwat dan mengatur nafsu amarah untuk diarahkan kepada nafs al-mutmainah. Jika hal itu tidak terwujud,
Allah pun tidak akan menerima puasanya. Salah satu hal yang harus dihindari dan selanjutnya diubah selama bulan Ramadan adalah berkata bohong. Sebab tujuan puasa seorang hamba adalah untuk memperoleh predikat takwa. Semoga Allah memberikan kita hidayah agar kita bisa menjadi pribadi yang jujur. Semoga Allah mempermudah kita dalam memperbaiki akhlak kita sehingga bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.